Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shaimin shaimat, para jamaah salat Isya dan sholat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya pada malam ke-17 Ramadan ini. Alhamdulillah Allah senantiasa tetapkan iman Islam kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki kita di tengah cuaca yang sejuk, walaupun hujan dan berbagai macam kendala, tapi tidak mengurangi rasa hikmat kita dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Semoga Allah terima semua amal ibadah Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini tema yang diberikan panitia kepada saya adalah makna sholat dalam kehidupan. Makna sholat. Sholat, apa itu sholat? Di dalam kitab fikih secara lughah, secara bahasa, sholat artinya doa. Sholat adalah doa. Mengapa dikatakan sholat itu doa? Karena semua bacaan-bacaan sholat itu adalah doa. Mulai dari takbir sampai dengan salam, semua bacaannya artinya adalah doa. Ada sebagian kelompok yang biasa dikenal jaringan Islam liberal. Pernah dengar Pak ya? Yang mengatakan sholat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Benar nggak? Benar. Ya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bacalah apa yang kami berikan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, wa aqimis sholat, dan lalu dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi menurut sekelompok orang liberal, jika kita sudah mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji dan melakukan kebaikan-kebaikan, dia sudah dikatakan sholat. Nah, ini yang menjadi masalah. Jika sudah mampu meninggalkan perbuatan keji dan munkar, kemudian melakukan amar ma'ruf, dia sudah dikatakan sholat. Benar tidak? Tidak. Karena kenapa? Karena sholat secara istilah di dalam fikih, makna sholat adalah qaulun wa fi'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Qaulun wa fi'alun. Qaul, perkataan-perkataan, wa fi'alun, dan ada gerakan perbuatan, muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam ke kiri dan ke kanan dan ke kiri. Itu namanya sholat. Jika ada orang yang berdiam diri, merenung sejenak, apakah itu sudah dikatakan sholat? Belum. Ada nggak orang yang melakukan seperti itu? Sebagian kelompok ada. Menutup mata, termenung, berdiam diri sesaat, 5 detik, 10 detik, buka lagi, dia merasa dia sudah selesai sholat. Ada sekelompok orang yang seperti itu. Nah, ini yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Karena sholat itu adalah yang
perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Jadi kalau cuma termenung sebentar, itu bukan sholat. Nah, ini supaya kita tahu seperti itu. Nah, kemudian kita akan pelajari selanjutnya adalah mengapa kita sholat. Sholat itu selalu berefek, berpengaruh kepada kita. Tadi dikatakan bahwasanya sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pak Ustadz, kok ada orang setelah sholat itu masih menggunjing? Ada nggak? Setelah sholat orang itu masih melakukan korupsi? Ada nggak? Kok sholat tapi habis sholat nyolong sendal orang dipakai? Ada nggak? Ada. Bahkan sholat tapi tromol masjid dicongkel, dibawa. Ada nggak? Ada. Nah, ini artinya apa? Ini artinya sholat belum sampai kepada hakikat itu sholat. Sholat baru sampai kepada syariat. Baru sampai dengan kulitnya saja. Dia baru melakukan gerakan-gerakan sholat. Tapi maknanya sholat belum sampai dia lakukan. Orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat itu harus berbeda. Orang yang sholat itu harus sudah melakukan tanha anil munkar, mencegah perbuatan-perbuatan munkar. Sudah tidak lagi korupsi, sudah tidak lagi mencuri, sudah tidak lagi berdusta, sudah tidak lagi menyakiti hati saudaranya. Itu hakikat daripada sholat. Nah, makna sholat di dalam kehidupan itu seperti itu. Dia menjadi pribadi muslim yang sholat, yang tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Jika dia sholat tapi dia tidak bisa meninggalkan tanha anil fahsya wal munkar, tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, pada hakikatnya dia belum sholat. Nah, inilah. Jadi begitupun dengan yang kita lakukan hari ini, puasa. Ya, puasa itu harus mampu membuat kita berbeda dengan orang yang tidak puasa. Orang yang puasa itu jujur. Walaupun ada makanan di depannya, dimakan enggak? Tidak dimakan. Walaupun berwudu kumur-kumur 3 kali, yang 1 kalinya ditelen enggak? Tidak ditelen. Jujur, ya. Itulah orang yang berpuasa. Orang yang sholat pun akan demikian, akan selalu jujur, disiplin. Sholat ada 5 waktu. 1 kali tidak sholat, nggak ada yang tahu. Tapi dia tidak lakukan itu. Jujur, itulah orang yang puasa, begitupun orang yang sholat. Dia harus berbeda dengan orang yang tidak sholat. Itu ya contoh-contoh orang yang berpuasa. Begitupun juga dengan orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, di dalam dampak atau makna sholat dengan kehidupan, yang pertama adalah sholat ini sebagai sarana komunikasi. Komunikasi kita dengan Allah, ya ini dengan doa. Semua permasalahan kehidupan kita bisa kita adukan, ya. Bisa kita curhat kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Waktunya sholat. Nah, di sholat juga ada waktu yang tepat, yang paling dekat kita dengan Allah, yaitu ketika dan waktu sujud. Sujud di malam hari, di waktu sholat tahajud, itu adalah dekat, tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada doa yang tidak diijabah. Ud'uni astajib lakum. Janji Allah. Tidak ada doa yang tidak diijabah, pasti diijabah. Hanya waktunya saja. Nah,
waktunya saja yang tepat menurut Allah, bukan menurut keinginan kita. Nah, ini adalah sarana atau makna sholat di dalam kehidupan kita sebagai sarana untuk komunikasi. Kemudian yang kedua, sholat juga bermakna kehidupan untuk kita adalah sebagai pengontrol akhlak kita. Tadi tanha anil munkar, mencegah perbuatan munkar. Kalau tidak ada sholat, niscaya kita sembarangan melakukan apapun. Tidak ada jeda, tidak ada kontrol. Oleh karenanya adanya sholat sebagai kontrol untuk kita. Masa kita sudah sholat, tapi kita masih menyakitin hati saudara kita? Masa kita sudah sholat, kita masih melakukan seperti orang-orang yang tidak sholat? Kita harus beda dengan orang yang tidak sholat. Nah, inilah sholat sebagai kontrol buat kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya, sholat juga sebagai terapi stres, tenang jiwa kita. Ya, kita tahu kehidupan kita ini tidak lurus-lurus saja. Pasti ada saja masalahnya. Ketika kita sudah punya masalah, baik yang datang dari dalam diri kita atau dari luar, apa yang kita harus lakukan? Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat kita itu. Itulah sebagai penenang jiwa kita. Kita akan terhindar dari stres, dari permasalahan-permasalahan kehidupan atau hiruk pikuk dunia ini. Beda ketika orang yang punya masalah tidak kembali kepada Allah, tidak sholat, maka hatinya akan menjadi keras, hatinya akan menjadi sulit, dia akan mendapatkan jalan keluar, solusi. Ya. Nah, kita sebagai seorang yang sholat harus meyakini bahwasanya dengan sholat permasalahan kehidupan kita juga akan selesai. Nah, dan kemudian dengan sholat juga akan kita merasa bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan hidup kita akan selalu terarah, terukur, karena merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, makna sholat bagi kehidupan kita yang selanjutnya adalah menjadi disiplin. Dengan sholat kita bisa mengatur waktu. Kapan kita tidur, kapan kita bangun, kapan kita beraktivitas. Ada sholat subuh. Ya. Sebelum subuh kita sudah bangun. Dengan adanya sholat sebagai pengingat. Nah, kemudian waktu zuhur, waktunya kita beristirahat. Waktu asar, waktu maghrib, semuanya punya efek untuk kita mengatur waktu. Menjadi hidup kita menjadi teratur. Manajemen waktunya menjadi baik. Nah, dan yang terakhir, sholat juga sebagai pondasi hubungan sosial. Ya, dengan sholat, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di akhir sholat kita ada yang namanya salam. Assalamualaikum. Tengok ke kanan. Assalamualaikum. Tengok ke kiri. Itu artinya apa? Artinya kita ini hidup nggak sendirian. Kita ke kanan, ada saudara kita di kanan. Kita menghadap ke kiri, ada saudara kita di kiri. Jangan takut. Di dalam kehidupan kita ini banyak saudara-saudara kita yang siap menolong, yang siap membantu kita. Itulah hubungan sosial. Kita nggak bisa sholat itu jangan merasa sendiri. Kalau merasa sendiri kan kita payah sekali hidup ini. Kalau kita merasa banyak saudara kita, menjadi kuat kita. Apalagi kita dengan sholat berjamaah, sholat bersama-sama. Ini akan merasa persatuan dan kesatuan sebagai umat Islam. Bahkan kita kenyang, saudara kita lapar, kita tidak dikatakan orang yang beriman. Jadi bagi saudara-saudara yang lapar jangan takut. Masih banyak saudara-saudara kita yang punya harta yang banyak, punya ilmu yang banyak, punya permasalahan yang bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, inilah fungsi daripada sholat, yaitu sebagai fondasi hubungan sosial, kebersamaan,
sosial persatuan dan kesatuan kita sebagai umat Islam. Marilah jemaah rahimani rahimakumullah, kita kuatkan lagi, kita khusyukkan lagi sholat kita, bukan hanya sholat secara perbuatan, tapi juga secara maknawi. Sholat itu sebagai makna daripada kehidupan kita, menjadi baik kita, menjadi nilai-nilai Islami bagi kehidupan kita, dan kelak semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, orang-orang yang mendirikan sholat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.